Halo M-Traders, beberapa hari belakangan IHSG menunjukkan penurunannya sejak libur lebaran usai. Beberapa faktor pendorong penurunan IHSG kala itu diantaranya risiko geopolitik, pelemahan nilai rupiah, dan inflasi Amerika Serikat yang melebihi ekspektasi. Gimana nih portofolio investasi kalian? Masih aman nggak? Apakah sekarang waktu yang baik untuk nabung saham? Apa aja sih saham-saham big caps yang lagi diskon? Biar nggak penasaran, langsung aja simak video ini sampai selesai ya. Pertama, saham dari perusahaan konglomerasi Astra International Tbk atau ASII, yang sejak awal tahun turun sekitar 12,72%. Berdasarkan rilis laporan keuangan kuartal 1 tahun 2024, laba ASII turun sebesar 14,3% menjadi 7,46 triliun rupiah jika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2023 yang mencapai 8,71 triliun rupiah. Penyusutan laba ASII ini disebabkan karena pendapatan bersih yang juga turun 2,1% menjadi 81,2 triliun rupiah. Penurunan pendapatan secara tahunan disebabkan oleh penurunan pendapatan dari dua segmen terbesar ASII, yaitu otomotif dan alat berat, yang mana kedua sektor tersebut juga menjadi kontributor terbesar pendapatan ASII. Walaupun begitu, beberapa hari belakangan terlihat ASII mulai memantul naik. Salah satu penyebabnya dari sentimen dividen. ASII baru saja menetapkan pembagian dividen final sebesar Rp421 per saham. Kalau dihitung, potensi yield yang didapat sekitar 8%-an. Hal menarik lainnya, saat ini valuasi ASII sudah cukup murah, terdiskon sekitar 38%. Kedua ada HMSP, saham emiten rokok HM Sampurna Tbk atau HMSP turun 6,05% sejak awal tahun. Saat ini, HMSP diperdagangkan dengan PI 11,87 kali dari rata-rata 5 tahun di 18,62 kali. Sepanjang tahun 2023, HMSP mencetak laba bersih sebesar 8,09 triliun rupiah. Angka ini naik 28,03% dibandingkan periode yang sama di tahun 2022, yaitu sebesar 6,32 triliun rupiah. Capaian tersebut ditopang oleh pertumbuhan penjualan bersih sebesar 4,29% secara year on year dari 111,21 triliun rupiah di sepanjang 2022 menjadi 115,98 triliun rupiah di tahun 2023. Di sisi lain, HMSP masih dibayangi risiko kenaikan cukai di tahun ini. Cukai sigaret kretek mesin atau SKM berpotensi naik lebih dari 2 kali lipat daripada sigaret kretek tangan atau SKT dengan estimasi perbandingan kenaikan antara SKM dan SKT sebesar 12% dan 5%. Efeknya, margin keuntungan HMSP berpotensi tertekan karena biaya cukai tersebut bisa menambah beban perusahaan. Pada 23 April lalu, HMSP telah menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan, di mana mereka memutuskan membagikan dividen final tahun buku 2023 senilai 8,06 triliun rupiah, setara rasio pembayaran sebesar 99,6% dari perolehan laba bersih atau Rp69,3 per saham. Kalau kita asumsikan harga saham penutupan di tanggal 30 April yang berada di Rp855 per saham, maka dividen yield HMSP tercatat sebesar 8,10%. Selanjutnya, INDF, saham dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang bergerak turun 5,08% sejak awal tahun. Tahun lalu, INDF berhasil membukukan laba bersih yang naik 28,12% secara tahunan. Angka ini sejalan dengan pendapatan yang naik tipis 0,79% year on year menjadi 111,7 triliun rupiah. Salah satu pendorongnya adalah beban pokok penjualan yang turun 1,57% year on year menjadi 75,65 triliun rupiah. Penurunannya didorong penurunan biaya bahan baku sebesar 18%. INDF menjadi emiten yang paling terpengaruh negatif dari sentimen pelemahan rupiah. Nah, INDF punya porsi utang dalam dolar AS yang cukup besar, yakni 42,13 triliun rupiah hingga Desember 2023, atau setara 48,91% dari total utangnya. Di sisi lain, obligasi yang berstatus dolar Amerika Serikat tersebut merupakan utang jangka panjang yang punya jatuh tempo
tempo paling cepat pada tahun 2031. So, tekanan rupiah yang terjadi saat ini bisa jadi momen INDF untuk menguat di masa mendatang. Saat ini, INDF ditransaksikan dengan PI 6,68 kali atau terdiskon 25% dari rata-rata PI 5 tahunnya yang berada di 8,86 kali. Next, ada saham dari PT Indofood CBP Tbk atau ICBP yang valuasi saat ini berada pada PI 17,68 kali, terdiskon 9% dari rata-rata 5 tahun di 19,44 kali. Laba bersih mereka tumbuh 52,38% year on year dari 4,58 triliun pada 2022 menjadi 6,99 triliun pada 2023. Capaian ini sejalan dengan pendapatan yang naik 4,80% year on year dari 64,79 triliun menjadi 67,90 triliun rupiah. Berhubung INDF belum mengumumkan jadwal rapat umum pemegang saham tahunan, hingga saat ini belum ada kisi-kisi pembagian dividen dari ICBP nih. Tapi, kalau dihitung dengan asumsi rata-rata rasio pembayaran dividen ICBP sebesar 40%, berarti potensi dividen sebesar Rp338 per saham. Oke, dan saham diskon terakhir ada TLKM. Saham dari emiten Telkom Indonesia Tbk bergerak turun sekitar 21,91% sepanjang tahun 2024. Di mana valuasi EV to EBITDA-nya berada di angka 4,53 kali, sedangkan rata-rata 5 tahunnya ada di angka 5,46 kali. Berdasarkan kinerja keuangan TLKM di kuartal 1 tahun 2024, pendapatan mereka naik 3,7% year on year dari 36,09 triliun rupiah menjadi 37,42 triliun rupiah. Sayangnya, beberapa pos beban TLKM membengkak, seperti beban karyawan yang naik 10,40% secara tahunan menjadi 4,12 triliun rupiah, beban interkoneksi yang naik 22,75% year on year menjadi 1,93 triliun rupiah, dan beban operasional yang naik 4,92% secara tahunan menjadi 9,62 triliun rupiah. Hal itu bikin laba bersih TLKM tergerus 5,8% year on year dari 6,42 triliun rupiah menjadi 6,05 triliun rupiah. Dan baru-baru ini, TLKM akhirnya mengumumkan peluncuran eSIM. Perlu teman-teman ketahui nih, beban penjualan SIM TLKM mencapai 146 miliar rupiah di kuartal 1 2024. Sehingga dalam jangka panjang, penggunaan eSIM diharapkan bisa mengurangi biaya produksi, distribusi, dan pengelolaan SIM card fisik yang pada akhirnya bisa mendorong pendapatan segmen mobile. Itu tadi beberapa saham big caps yang saat ini valuasinya lagi terdiskon. Kira-kira dari saham yang disebut, mana yang potensial untuk investasi, dan gimana sih strateginya supaya profit makin optimal dan rendah risiko? Yuk belajar di Investstart untuk tahu dasar-dasar investasi saham dari nol. Kelas ini gratis kalau kamu menyertakan kode promo YTLN saat mendaftar ya. Atau langsung aja scan barcode-nya di sini ya. Salam profit!